Kami undang untuk ke depan Bapak Muhammad Yamin MPD. Kami juga undang untuk pembicara utama Bapak Profesor Dr. Sutarto Hadi, MSI, MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Yang saya hormati kepada seluruh peserta, baik daring maupun luring, kepada seluruh tamu undangan, yang saya hormati pada dua posisi sebagai Dr. ULM, Prof. Sutarto Hadi, dan selaku akademisi narasumber yang hari ini hadir di hadapan kita semua. Tak lupa pula kepada Ketua Hiskis Pusat, Prof. Suhardi, yang jauh-jauh dari Jogja untuk bisa melantik kami, karena saya juga termasuk yang dilantik, makanya saya sebut kami. Terima kasih, dan kepada seluruh teman-teman, panitia, dan pengurus Hiski yang sudah definitif dilantik oleh Ketua Hiski Pusat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya oleh panitia diberikan mandat untuk menjadi moderator, mendampingi Prof. Sutarto Hadi, dan kebetulan tema yang beliau angkat adalah, bukan beliau angkat, karena beliau juga didaulat dengan tema dari panitia, matematika dan sastra, atau matematika dalam kesusastraan. Ya, tadi sempat kami diskusi kecil di ruang bawah, di meja bundar, ketika berbicara tentang sastra, akan menarik ketika apa yang disampaikan oleh Prof. Suhardi, sastra akan selalu berpikir sesuatu yang indah dan bermakna. Tentu ketika dihubungkan kepada matematika, apakah matematika itu adalah sesuatu yang indah dan bermakna? Saya yakin ketika bermakna akan pasti bermakna. Namun apakah matematika akan indah? Tentu dikembalikan kepada mahasiswa ketika mereka sedang belajar matematika, mulai semester 1 sampai terakhir, atau ketika anak-anak sekolah SD kelas 1 sudah dikenalkan hitung-hitungan sampai kepada mereka di SMA, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Ya, pengalaman pribadi tentu ketika belajar matematika kadang membuat saya pribadi harus berpikir, Prof. Sutarto, apakah matematika itu membuat saya sadar atau tidak? Karena menarik juga apa yang disampaikan oleh Prof. Sutarto tadi ketika beliau memberikan sambutan selaku rektor, beliau sempat membaca seven ambiguity. Jadi ambiguity adalah ambiguitas bahwa di dalam hitungan pun sebetulnya terjadi ambiguitas. Apakah setiap ambiguitas itu juga ada pada sastra yang kemudian dihubungkan kepada matematika? Tentu ini semakin menjadi satu isu ya, yang bisa membuat kita semakin mengerti di mana sih posisi sastra dalam matematika. Mohon izin saya mengenalkan, walaupun sudah beliau dikenal dan terkenal dan sudah familiar di hadapan kita semua, karena selaku moderator akan tetap harus menyebut kurikulum vitae beliau. Beliau yang di hadapan kita semua adalah bernama Profesor Dr. Sutarto Hadi, MS, MSc, dan hari ini beliau adalah Rektor ULM yang periode kedua, gitu Pak Rektor. Kemudian di bulan September kalau tidak salah ya akan mengakhiri jabatan. Kita mendoakan beliau selalu sehat dan kita semua diberikan kesehatan selalu bisa mengawal dan bisa beraktivitas. Harapannya setelah beliau di rektor kemudian terus memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia dan kebangsaan dan peradaban. Ya, sangat menarik karena sesuai waktu yang diberikan kepada saya selaku moderator, bahwa untuk pemaparan adalah 50 menit kepada beliau, waktu kita serahkan, dan sebelum itu kita berikan aplaus meriah untuk Profesor Dr. Sutarto Hadi, MSc, MSc. Terima kasih, dipersilakan Prof. Sutarto. Ya, terima kasih pada moderator Dinda Dr. Muhammad Yamin. Sebentar lagi Dr. Mas Masno di beliau.
tinggal menunggu tanda tangan co-promotor saja. Mohon slide-nya Mas. Jadi ya ini yang akan saya bahas ya, sebagaimana yang saya sampaikan pada sambutan pembukaan beberapa waktu yang lalu. Jadi judul novelnya itu adalah A Certain Ambiguity, sebuah novel matematika. Ditulis dalam buku itu judulnya adalah sebuah novel matematika. Ya, surprising indeed for me. Ternyata ada novel matematika. Itu ditulis oleh Gaurav Suri dan Harpos Singh Ba, orang India. Kita tahu dari namanya orang India. Gaurav Suri sendiri adalah seorang ilmuwan. Dia seorang matematikawan, mendapatkan gelar master dalam bidang matematika dari Stanford University. Kemudian co-authornya Harpos Singh Ba itu adalah seorang penulis. Nah, ini buku yang sangat menarik bagi saya sebagai seorang matematikawan. Ketika saya membaca buku ini, saya katakan kepada Mas Zainul, ketika saya membaca paragraf pertama dari novel ini, saya tidak mau berhenti membaca. Jadi memang sangat menarik ya, very interesting. Yang itu yang sebenarnya salah satu pertanda bahwa novel ini, karya sastra ini adalah sebuah karya sastra yang baik, compelling begitu ya, sangat menarik, fascinating kalau orang bilang, sangat luar biasa ya. Nah, ini lalu tentu saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bertanya, apa sih sebenarnya isi dari novel yang berjudul Certain Ambiguity? Saya mencoba untuk mengupas sedikit apa sebenarnya ciri-ciri sebuah novel itu. Next slide. Ya. Nah, ini menurut saya, mohon maaf kalau salah nih Pak, mohon dikoreksi ya. Sorry. Sebuah novel itu menurut saya ada beberapa ciri. Yang pertama, dia ada tokoh, ya, atau yang dalam istilah kita ada karakter, ada orang bisa. Ya, kalau tokoh itu dalam sebuah novel biasanya kita bisa menjadi dua, ada tokoh antagonis, ada protagonis gitu ya. Tapi hebatnya dalam novel ini tidak ada tokoh antagonis menurut saya. Walaupun later on I will talk about Bauji. Bauji itu adalah kakek dari Raffi Kapoor. Ya, tokoh aku dalam novel ini, Raffi Kapoor. Ya. Bauji itu kakeknya si saya, dalam hal ini si Raffi, ya, dalam novel ini namanya dipenjara di Amerika Serikat. Ya. Di sebuah kota kecil di New Jersey, namanya Morrissey. Ini ada beberapa kejutan yang tentu saja membuat kita semakin tidak mau berhenti untuk tidak menyelesaikan novel ini. Tapi I will talk about that later on. Ya. Nah, jadi kita mulai dari situ. Ada tokoh, kemudian tentu juga ada dalam bahasa Inggris setting. Ya. Jadi kejadian. Jadi setting dari cerita ini kapan? Jadi kalau kita lihat dari isi novel ini, itu kejadian sekitar tahun 1980-an. Ketika si tokoh aku itu, saya, yang namanya Raffi Kapoor itu memulai studinya di Stanford University di Amerika Serikat. Dari India dia pergi, pindah dari New Delhi, dari asal muasal dari Lahore, asal muasalnya di India. Dia pindah ke Amerika Serikat untuk melakukan studi di Stanford University. Kemudian akhir 80-an cerita ini, tapi flashback ke tahun 1919. Nah, kenapa kita flashback ke 1919? Ada ceritanya di situ, kemudian ada alur cerita. Ya. Tentu dalam sebuah novel ada alur cerita, ya. Kemudian ada pesan yang ingin disampaikan, value. Ya, sebuah buku sastra yang baik harus menyampaikan suatu nilai-nilai, macam-macam nilai itu, ada pesan, ada nilai-nilai kehidupan, ada keyakinan soal agama dan sebagainya, dan kehidupan kita pada umumnya. Jadi
paling tidak novel memiliki 4 hal itu. Yang pertama adalah tokoh-tokoh dalam novel, kemudian ada settingnya, kejadiannya kapan dan di mana, kemudian ada alur cerita dan juga ada pesan yang ingin disampaikan.